Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Keith Khalifah. Bintang tamu kita hari ini adalah Trisha Suherman yang biasa dipanggil Ica. Dia adalah Ketua CEO Indonesia. Dan kita akan saksikan obrolan yang menarik di sebuah tempat namanya Ayam Tepi Laut. Suasananya romantis, eksotik, dengan bintang tamu yang tidak kalah kerennya. Salam, insya Allah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Keith Khalifah. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa keren. Keren tidak dalam artian sekedar fisik ya, tapi keren dalam artian apa yang dia lakukan selama ini. Jadi tingkatan prestasinya, tingkatan dari apa yang sudah dilakukan. Dan satu hal lagi yang luar biasa, kalau seseorang mengelola organisasi itu sangat biasa. Tapi kalau yang dikelolanya para orang-orang pintar, para CEO seluruh Indonesia, itu bukan saja luar biasa, tapi saya ingin mengatakan bahwa hanya orang-orang yang di atas itulah yang mampu mengelolanya. Bayangkan orang-orang pintar dijadikan satu, lantas bergabung bernama CEO Indonesia. Inilah Trisha Suherman yang berada di samping saya. Selamat sore. Sore Bang. Kita biasa dipanggil sehari-hari namanya Ica ya. Ica Bang. Ica. Makasih banyak ya Bang udah diundang di acara Abang. Bagus banget. Alhamdulillah. Ica, saya membaca banyak tentang kamu. Dan hari ini terima kasih sudah datang ke Ayam Tepi Laut, kafe yang nikmat dan nyaman. Saya ingin bertanya, sebelum kamu seperti sekarang ini, kamu memulainya dari mana, Ica? Memulainya ya, pertama kali komunitas ini ya. Dulu pertama dari 2016, tahun 2016. Kebetulan saya punya bisnis, brand aku tuh Bambu Spa. Nah, saya di situ presiden direkturnya, dan anak buah kita tuh lagi bikin acara bersama Samsung. Temanya cantik dan trendy bersama Samsung dan Bambu Spa. Kebetulan saya jadi narasumbernya, dan waktu itu ada direktur Samsungnya juga datang, Pak Egidius Situmorang waktu itu. Nah, terus Pak Egi invite saya di komunitas namanya Billionaire Mindset. Apa namanya? Billionaire Mindset. Billionaire Mindset. Okay. Jadi itu jadi 2016 itu awal-awal baru pertama kali ada WhatsApp grup Bang. Oh iya. Gitu. Jadinya tapi di situ orangnya nggak jelas gitu. Ada yang nawarin kredit, pinjaman yang kita nggak jelas. Terus ada juga yang mau ngutang lah apa gitu kan. Oh, campur baur lah gitu ya. Terus akhirnya kita duduk bareng, dan kebetulan ketua komunitas itu ada Pak Frans Budi Pranata juga. Dia direktur waktu itu di Zalora, direktur keuangan. Nah terus akhirnya kita lagi nongkrong, kita bikin aja yuk yang khusus direktur komisaris gitu kan. Terus pikir apa ya namanya ya, ya udah deh CEO Indonesia kita bikin. Jadi CEO itu kan sebenarnya presiden direkturnya kan, cuman karena sedikit, tapi teman-teman kita banyak yang direktur dan ada juga komisaris. Ya udah, jadi kita bikin CEO Indonesia, tapi terms and conditionnya, syaratnya adalah mereka harus punya akte perusahaan sebagai direktur atau komisaris baru bisa bergabung di komunitas kita gitu. Nah akhirnya di tahun 2016 itu kan satu WhatsApp grup itu totalnya 256. Nah setelah itu banyak udah jadi kita jadi admin 5 orang waktu itu, invite teman-teman yang direksi komisaris gitu loh Bang. Nah terus akhirnya jadilah udah 200-an, kita bikin lagi, itu kita namanya CEO Indonesia 1. Terus kita bikin lagi jadi CEO Indonesia 2. Nah itu juga khusus direktur komisaris. Terus kita legalin Bang. Oh dilegal? Dilegalkan jadinya? Ada aktenya berarti kan? Ada, di bawah akte Yayasan Global CEO Indonesia. Itu waktu itu kan kita mau bikin acara, mau bikin kegiatan gitu. Nah mereka bilang, transfer rekening lu aja ya, enggak mau rekeningnya aja enggak mau. Akhirnya kita sepakat bikin badan hukum supaya bisa punya rekening bank dan lain-lain, supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya. Jadi ini bener-bener komunitas, kita kan beda dong kalau bisnis komunitas gitu. Nah jadinya
Sejak itu kita lumayan jalan terus tuh Bang. Jadi pernah juga pembina kita kan ada Prof. Renal Kasali. Beliau itu punya acara di Metro TV namanya CEO Forum. Nah akhirnya sebagai audiens dan narasumbernya dari anggota-anggota kami juga. Nah dari situ juga kami banyak kenal menteri-menteri Bang, menteri, dirjen gitu kan di acara itu. Nah setelah itu kami ngajak para menteri bergabung. Pak Menteri mau gak gabung? Kita ada komunitas CEO Indonesia khusus direktur komisaris. Akhirnya para menteri itu mau, ya udah akhirnya kita bergabung dan kebanyakan kegiatan kita itu memang mensupport untuk Indonesia lebih maju Bang, lebih baik gitu. Dimana kalau misalnya kita yang bergerak nih kita kan pengambil keputusan semua kan Bang, decision maker semua. Jadi pada saat kita bikin acara ini misalnya pemerintah butuh, oh ya ini gerakin dong kita mau sosialisasi apa-apa gitu. Udah kita tinggal dalam hitungan waktu jadi dan beres gitu Bang. Oke, berarti kamu mitra dari pemerintah juga? Ya bisa seperti itu karena memang kita itu berkumpul, kita tuh pengen memberikan apa yang bisa kita berikan untuk pemerintah, khususnya membantu rakyat gitu loh Bang. Nah salah satunya kita juga yang baru-baru aja kita ada MOU dengan Kemendikbud, dengan Dirjen Dikti Pendidikan Tinggi, di mana nanti para mahasiswa-mahasiswi ada satu sesi, satu semester yang dimentorin oleh para anggota CEO. Jadi di mana ini mereka mau menjadi seorang entrepreneur atau leader gitu, itu kan nggak bisa didapat dari akademi ya Bang, gitu. Kampus hanya memberi 15%. Iya, karena kan saya harus belajar dari praktisinya langsung sebenarnya, suka dukanya, jatuh bangunnya gitu, menjadi di top level seperti itu. Jadi makanya pada saat kemarin kita juga mereka juga lihat pekerjaannya CEO Indonesia selama ini gitu kan, supportnya kita seperti apa dan dilihat juga anggota-anggota kita siapa-siapa aja dan memang bisa memberi inspirasi bagi banyak masyarakat. Kalau melihat di WhatsApp group yang kamu buat itu minder duluan karena isinya orang-orang hebat dan luar biasa dahsyat. Saya ingin memfokuskan tentang mitra kepada pemerintah dan dalam konteks membangun Indonesia. Iya Bang. Selama ini apa yang sudah dilakukan CEO Indonesia secara program yang ke bawah, mungkin ke UMKM atau ke masyarakat banyak, bentuknya seperti apa selama ini? Iya, jadi kalau misalnya pertama ya kalau misalnya ada bencana alam atau misalnya pandemi corona ini, kita selalu bahu-membahu gotong royong apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya kemarin kita bagi-bagi masker, sembako dan lain-lain gitu Bang. Bagi-bagi masker, sembako, terus kita tenda disinfektan yang ada di pasar-pasar, di stasiun-stasiun. Nah itu banyak sumbangan-sumbangan dari komunitas kita Bang. Gitu. Nah terus itu kemarin kita juga baksos untuk sembako pas buka puasa bersama gitu. Nah terus kalau untuk kegiatan-kegiatan itu kita sering buat ini Bang, inspirasi juga. Waktu itu kita kerja di Metro TV gitu kan, dengan perekonomian yang lagi in gitu. Apapun misalnya nih sekarang nih kita nanti mau bikin lagi undang-undang cipta kerja Omnibus Law gitu, dengan pakarnya gimana supaya pihak pemerintah dan juga rakyat gitu kan, para pekerja. Nah terus kemarin juga kita dengan Kementerian Pendidikan dengan luncurkan CEO Academy seperti itu. Nah itu yang CEO Academy itu yang mahasiswa tadi? Iya betul. Berarti mereka seperti disiapkan untuk memahami dunia di luar kampus gitu ya? Iya, di dunia di luar kampus, tapi praktisi langsung di dunia bisnis seperti itu yang Bang. Mengajar langsung praktisinya, bukan betul. Dosen yang hanya mengenal teori. Iya ya, betul. Memang agak berbeda antara dunia teoretikal dengan buku dengan berhadapan dengan dunia langsung, dan memang biasanya lebih
pengajar yang langsung praktis itu lebih kena karena langsung berhadapan dengan kenyataan kan. Iya betul. Nah terus juga kita kita juga ada melahirkan ini Bang, dari komunitas kita bikin lagi milenial cinta budaya. Jadi yang di anak-anak mudanya, penerus-penerus gitu, supaya mereka tuh cinta dengan kebudayaan kita gitu loh Bang. Jangan sampai kebudayaan kita hilang di generasi penerus, seperti sekarang kan banyak TikTok lah, banyak macam-macam ya kan. Nah kita pengen supaya para milenial itu fun dengan kebudayaan gitu. Nah itu yang kita sedang pikirkan untuk supaya para generasi muda milenial ini bangga dengan misalnya dia pakai batik, pakai kebaya gitu. Terus bangga dengan produk kita, bangga dengan UMKM, dan mereka mulai menjadi apa ya, seperti ya UMKM baru di dunia, di brand lokal gitu loh Bang. Ya ini menarik sekali karena ini punya kaitan dengan yang saya geluti selama ini. Kebetulan saya produser Jakarta Melayu Festival 9 tahun berturut-turut. Hebat. Jadi menggarap anak-anak muda itu dengan cara membawa semua genre masuk di dalam konteks Melayu. Ada reggae, ada rock, ada apa, kita ajak untuk mereka, dan ternyata responnya luar biasa. Responnya tahun lalu itu Jakarta Melayu Festival dihadiri oleh 12.000 pengunjung. Di Ancol Timur sini. Nanti libatin milenial. Nah makanya karena kamu katakan itu bisa menjadi kerjasama yang menarik mengenai kebudayaan di Indonesia ini. Karena kan kita sangat majemuk, tapi diikat dengan satu bahasa yang namanya bahasa Indonesia, dan itu menjadi persatuan kita, bahasa persatuan. Ica, yang juga menarik selain CEO Indonesia yang kamu bangun itu adalah kita pengen tahu kamu masih mahasiswi itu IP-nya berapa ya? Waktu itu aku IP-ku 3 lebih loh Bang. Makanya aku pernah kerja di bank. Jadi aku lulusan Bina Nusantara, BINUS. Terus pertama kali kerja aku di bank, dulu masih ada Lipo Bank namanya. Kenapa saya tanyakan IP-nya ini? Untuk memperjelas, tanpa sebenarnya nggak perlu ditanya juga orang sudah bisa nebak minimal di atas 3 gitu loh. Atau jangan-jangan malah kumlot, malah 4 sekalian gitu. Aku lulus S1 3,5 tahun Bang. S1 3,5 tahun, artinya pas waktu. Biasa kan 4 tahun. Iya. Iya kan. Aku 3,5 tahun udah lulus, terus padahal aku orang yang tipenya gaul gitu Bang. Bolos ya ikut bolos gitu, begaul ikut begaul, tapi aku lulus barengan sama anak-anak yang kutu buku. Gitu. Terus malah teman-teman aku yang belum lulus aku ajarin, jadi pada lulus semua. Saya kira gini, ada orang yang suaranya bagus karena dapat suara tambahan. Kalau kamu punya otak tambahan gitu loh, dikasih berlebih dibanding kita. Yang kedua Eja, selain kamu memulai dari kuliah, artinya kan gini, kamu memulai bisnis kan? Kamu memulai bisnis itu tidak mungkin saya tidak tahu. Biasanya orang memulai dari yang kecil dulu hingga menjadi besar. Kamu memulainya bagaimana itu? Sebenarnya kalau dari kecil itu semuanya indah Bang, dan bisa jadi cerita Bang. Jadi aku pertama kali bisnis itu juga nggak langsung spa. Aku pernah cobain bisnis kafe kecil-kecilan tapi gagal. Terus aku juga pernah bisnis butik kecil-kecilan juga tapi gagal. Tapi memang di spa ini aku juga mulainya juga nggak langsung gede gitu Bang. Jadi kita malah dari sewa ruko. Berawal dari sewa dulu. Sewa ruko waktu itu di lantai 2 aku jadiin untuk spa. Lantai 1-nya aku bikin kayak jual merchandise gitu, barang-barang promosi. Terus kayak multiplus waktu itu, fotokopi dan lain-lain. Terus lantai 2-nya karena aku hobi, dulu tuh aku item Bang, dibilangnya pembantu mami aku. Jadi waktu SMP, SMA aku rajin luluran, rajin perawatan deh. Terus aku bukalah di lantai 2 tempat perawatan namanya Bambu Spa. Itu sewa loh rukonya. Terus lantai 3 aku jadiin tempat tinggal gitu Bang. Luar biasa ya. Jadi satu tempat dimanfaatkan semuanya hingga semuanya bermanfaat. Gak mau rugi Bang. Bukan tidak mau rugi, tetapi orang yang mampu memanfaatkan setiap
celah setiap tantangan. Iya Kira-kira betul itu. Bang, supaya bisa tetap produktif lagi ngurus anak. Soalnya waktu itu anakku baru umur belum setahun gitu, jadi masih punya baby. Anak belum setahun di saat Iya. itu. Kebetulan putri aku 3 Bang sekarang. Putrinya 3. Nah terus habis itu spa aku ini jadi lebih banyak yang dateng. Langganan aku tuh banyak pramugari waktu itu Bang. Jadi yang suka perawatan apa gitu. Terus mereka ngajak aku kerjasama buka bisnis spa gitu kan. Akhirnya aku buka di Modern Land. Terus karena banyak yang mau buka mulut ke mulut, akhirnya aku belajar waralaba franchise Bang. Oh ya. Terus Dan sekarang sudah berapa tempat spa kamu? Baru 16 Bang. 16 itu baru 16 gitu kan, dan sangat besar kemungkinan kalau sudah begitu merambahnya jauh lebih banyak lagi. Iya. Karena kan itu percepatan ya. Ica, pada saat kamu mengelola spa itu kan berarti kan yang utama pelayanan. Betul Bang. Di sini terjawab kenapa dia mampu mengelola CEO yang banyak itu, karena dia memang terbiasa melayani orang lain Bang. dengan baik hingga orang merasa tidak terkecewakan. Iya, karena aku waktu di pertama kali bekerja, itu aku bekerja di customer service Bang. Jadi itu kita ada 9 golden rules yang harus kita kembangin terus. Senyum, sapa, tanya, menjawab, dengarkan. Nah, terima kasih, datang kembali, permisi. Nah itu kata-kata terus yang sering aku tuh lakukan terus. Dan akhirnya waktu aku kerja di bank itu jabatan aku naiknya cepet banget Bang. Baru pegang customer service, habis itu aku pegang VIP banking, terus aku disuruh pegang account officer, malah aku disuruh jadi ikut program manajemen develop program karena IP Terus kamu aku di atas tinggalkan 3. banknya kenapa? Karena memang passion aku adalah aku mau jadi wirausaha gitu. Jadi, Dan teman-teman perlu saya kasih tahu bahwa mengambil sebuah pilihan bukan sebuah hal yang mudah. Itu butuh keberanian, butuh niat, dan ada spekulasinya. Iya, karena bekerja adalah kenyamanan, tiap bulan mendapatkan gaji, zonanya nyaman. betul, Tapi kalau zona bisnis itu zona yang penuh tantangan dan tidak dibutuhkan kenyamanan, malah yang dibutuhkan adalah tingkat kemampuan mengelola stres, kayaknya begitu. Betul Bang, apalagi kalau dulu kerja di bank, akhir bulan kita ada gaji, dapat duit. Kalau jadi pengusaha malah akhir bulan rekening semua habis Bang. Buat bayar gaji. Betul. Keren. Bayar gaji, bayar cicilan dan lain-lain gitu. Tapi ya dinamika jadi pengusaha itu memang luar biasa sih Bang. Makanya aku sangat seneng banget kalau ngelihat yang udah sukses-sukses para komisaris seperti Abang, ngobrol aja kita banyak insight yang kita dapat gitu loh Bang. Kalau saya kan kecelakaan saja. Tapi begini Ica ya, karena waktunya sudah mepet. Iya. CEO juga kemampuan kamu mengelola ini semua. Ada pertanyaan kedua sebelum terakhir. Apa tuh, Bang? Kepada orang-orang di sekitar kamu itu, bagaimana kamu mengelola CEO ini kepada orang-orang? Maksudnya gini, tingkat kelas kita kan agak jauh ya rentangnya. Nah, terus bagaimana kamu melihatnya tentang masyarakat yang masih berada di bawah kemiskinan apa segala macam itu? Nah, di situ adalah saatnya kita berbagi Bang. Saatnya kita bisa memberikan apa yang kita punya sesuai kemampuan kita. Misalnya memberi inspirasi, semua kan nggak bisa dihitung dengan uang Bang. Ya kan, kalau memang kita bisa lakukan, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semangat, itu juga udah luar biasa loh Bang. Ya kan, gimana mereka supaya tetap survive dan jangan merasa saya nggak sanggup, saya nanti nggak bisa menjadi seperti itu karena saya adalah begini. Saya pun bukan dari keluarga kaya Bang. Saya pernah naik angkot, saya juga pernah susah gitu, bahkan juga pernah rumah di Sitabang, apa semua juga udah saya jalanin gitu Bang. Pernah mengalami hal-hal yang pahit ya. Tapi itu yang membuat kita struggle, yang membuat kita survive, membuat kita ya, makanya saya juga berani memimpin
menjadi ketua CEO gitu, karena mereka juga bisa lihat gimana terjun saya jatuh bangun apa semua saya udah rasakan seperti yang para senior juga udah lakukan. Dan kita jatuh kita bangkit 2 kali lebih kuat. Betul. Kira-kira begitu dan saya rumusnya. bersyukur saya laluin itu semua di saat saya masih muda, Bang. Iya. Gitu. Jadi semuanya itu kita jangan pernah mikir, oh saya begini karena keadaan saya susah gini. Enggak kok gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Aku juga kadang-kadang ada mindernya juga, Bang, karena aku nggak pernah sekolah di luar negeri, Bang. Gitu kan. Nah pada saat itu senior semua teman-teman CEO lulusan luar semua ya kan. Tapi ya kenapa satu hal aku yang itu membuat aku jadi minder? Enggak kok gitu. Ya kan, selama tujuan aku baik untuk orang banyak, terus kita juga nggak pernah minta-minta kok, aku bisa survive sendiri. Nah itu bagi aku itu bukan suatu reason membuat kita nggak maju gitu, Bang. Oke, kesimpulannya Trisha Suherman ini adalah produk lokal yang sukses. Yang mampu bersaing dengan brand luar, kira-kira kayak gitu. Nah, Ica, pertanyaan terakhirnya Ica ya, karena kita ada di Ancol dan ini adalah merchandise Ancol yang kita pakai juga. Iya, Bang, ini Ancol. Dufan punya, Ica juga sama. Terus ini semua adalah merchandise dari Ancol. Nah, terus saya ingin bertanya kepada Ica, kamu kan langganan nih ke Ancol. Apa yang kamu rasakan sekarang dan sebelumnya? Perbedaan yang kamu rasakan? Wah, beda banget, Bang. Sekarang Ancol bersih. Terus kayaknya kalau kita bawa tamu ke sini, kita nggak malu. Oke. Gitu loh, Bang. Oh, kalau dulu Ancol malu-maluin ya? Malu. Oh. Jadi apa yang bisa kita banggain gitu loh kalau ada tamu dateng. Nah, sekarang saya nggak tahu siapa tuh orang di balik ini yang bisa bikin begini. Itu kerja bareng. Itu kerja bareng. Itu kerja bareng kalau itu. Nah itu memang sekarang jadi kita punya kebanggaan, Bang, orang Jakarta. Kebetulan saya orang Jakarta asli ya. Jadi saya pengen deket-deket terus sama Abang supaya saya banyak belajar, Bang. Gitu. Kita bangun Jakarta lebih baik lagi. Kita support Pak Gubernur supaya aman damai semuanya, Bang. Amin, insya Allah. Ica, terima kasih banyak. Dan sebelum acara ini berakhir, ada bingkisan dari Dunia Fantasi, merchandise dan siwet ya. Bisa dibuka, dilihat Ica. Lucu banget nih, Bang. Banyak sekali yang lucu-lucu. Di Ancol emang orangnya lucu-lucu. Salah satunya Dewi. Oh iya, Dewi mah cantik, Bang. Nggak lucu, Bang. Cakep gak? Nanti jogging tambah aku pakai ya. Iya. Thank you, Mbak Dewi. Oke, Dewi, makasih Dewi ya. Teman-teman, begitulah acara kita hari ini, Ngobrol Pikiran, Ngopi bareng Grace Khalifah. Kita akhiri, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan tamu yang juga akan menarik tentunya. Terima kasih, salam.